Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin wa ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أيها المسلمون فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. معاشر الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan karunia-Nya yang sampai detik ini Allah berikan kepada kita semua. Nikmat terbesar di antara nikmat yang kita rasakan, yang kita sadari maupun tidak kita sadari adalah nikmat Islam. Kita dilahirkan oleh seorang ibu yang muslimah, dididik dan dibesarkan menjadi seorang muslim, maka ini adalah nikmat terbesar. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap yang lahir di atas fitrah, lahir di atas fitrah Islam, lahir di atas agama Islam. Kemudian kedua orang tuanya lah yang berperan, akhirnya menjadikan anaknya Nasrani, Yahudi atau Majusi. Maka berdasarkan hadis ini, ketika kita lahir kemudian besar sedangkan kita tetap istiqamah di atas agama, maka ini adalah nikmat terbesar. Mensyukurinya merupakan kewajiban bagi kita. Mengkufurinya adalah musibah dan malapetaka kelak. Pada hari tidak lagi bermanfaat bagi kita harta, anak, tidak lagi bermanfaat bagi kita jabatan dan lain-lain. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita tercinta, kekasih kita, panutan kita, qudwah kita, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, naltaqi wa iyyakum fi hadha al-masjidil mubarak. Kita kembali berkumpul di masjid ini, bertemu, bersua, bertatap muka dengan tujuan tafaqquh fid din, belajar dan mendalami agama. Ini adalah pertemuan terbaik seorang muslim ketika bertemu saudaranya seakidah. Kehilangan terberat juga adalah ketika seorang muslim kehilangan saudaranya, seorang
tabi'in pernah berkata, tidak ada yang lebih berat dariku, tidak ada yang lebih berat untukku, lebih berat daripada meninggalnya atau wafatnya seorang ahlus sunnah, sahibus sunnah. Karena ketika meninggal seorang sahibus sunnah, maka seakan bagian tubuhku pun pergi. Maka pertemuan di atas ukhuwah, pertemuan adalah pertemuan yang istimewa, dan hendaknya pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perpisahan kita setelahnya adalah perpisahan yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pertemuan kita kali ini saya ingin membahas masalah penting dalam agama kita. Saya bagi dengan 3 poin supaya kita dengan mudah memahami apa yang ingin saya sampaikan. Poin yang pertama tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Poin yang kedua, dosa besar dan pelaku dosa besar menurut Ahlus Sunnah. Dan poin yang ketiga, firqah-firqah yang melenceng dalam mensikapi dosa besar dan pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53. Ayat ini tidak asing di telinga kita. Sering dibawakan oleh para dai, para ustadz, para muballigh pada khutbah Jumatnya, pada kajian-kajian dan tabligh akbarnya dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Artinya, katakanlah wahai Muhammad, yang menjadi khitab dalam ayat ini tentu adalah nabi kita tercinta, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada para sahabat, tentu yang hadir bersama beliau saat itu. Katakanlah, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah lah yang mengampunkan semua dosa, dan sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini bila kita tadabburi, maka kita dapati panggilan Allah dalam ayat ini bukan hanya sekedar panggilan biasa, tapi dia adalah bujuk rayu. Mengapa kita katakan demikian? Iya, Allah Subhanahu wa taala memakai ibadi. Ibadi artinya hamba-hambaku. Padahal yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah hamba-hamba yang beriman. Tidak. Atau bukanlah hamba-hamba yang beramal saleh. Maaf. Tapi hamba-hamba yang melampaui batas. Para ulama dalam menafsirkan melampaui batas, tidaklah dikatakan seorang melampaui batas kecuali dia melakukan dosa besar. Maka disebut melampaui batas. Artinya Allah Subhanahu wa taala membujuk rayu pelaku dosa besar. Saya ingin bertanya kepada kita semua, kira-kira Allah butuh enggak dengan pelaku dosa besar? Jawabannya sepakat, kita enggak butuh Allah. Jangankan sama pelaku dosa besar, sama orang-orang yang beriman dan beramal saleh Allah enggak butuh. Karena tidak akan menambahkan kekayaan Allah ketika mereka beribadah kepada Allah. Jin dan manusia sepakat semuanya menjadi orang-orang saleh, nggak akan menambahkan kekayaan Allah, dan tidak pula mengurangi kekayaan Allah ketika mereka durhaka semuanya. Nah, ini harus kita pahami, harus kita sepakati.
Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membujuk rayu orang-orang yang melakukan dosa. Wahai hamba-hambaku, janganlah kalian berputus asa. Padahal Allah sendiri nggak butuh dengan mereka. Nah, ini luar biasa. Jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Kemudian Allah tekankan lagi, Allah tegaskan lagi. Allah katakan, sesungguhnya Allah lah yang mengampunkan dosa semuanya. Kemudian ditegaskan lagi, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Subhanallah. Berapa kali Allah takkid? 3 kali dalam ayat ini. Mengajak siapa saja yang jatuh ke dalam dosa besar untuk kembali kepada Allah dan tidak berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Ini gambaran tentang kasih sayang Allah dalam Al-Quranul Karim. Kalau dulu orang tua kita atau guru-guru kita menyampaikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Saat ini setelah kita membaca dan membuka lembaran Al-Quran, mengkajinya, membuka lembaran hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, mempelajarinya, ternyata apa yang mereka sampaikan kepada kita tentang kasih sayang Allah, setelah kita membaca, setelah kita mendapati dalam hadis-hadis Nabi, dalam Al-Quran Al-Karim, barulah kita paham ternyata begitu luas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah begitu luas. Tidak seperti pemahaman kita saat guru-guru kita terdahulu, orang tua kita bilang Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengampun. Maka inilah faedahnya kita mengkaji. Inilah faedahnya kita mempelajari agama supaya lebih matang, lebih paham kita tentang agama kita. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yadkhulal jannata ahadun bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Artinya, tidaklah masuk surga atau tidak akan masuk surga, karena lan dalam bahasa Arab diartikan tidak akan. Tidak akan masuk surga seorang mengandalkan amal saja, amalannya saja. Para sahabat pun bertanya, karena memang para sahabat jika tidak mengerti baik itu Al-Quran yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril maupun hadis yang disampaikan Nabi SAW, jika mereka tidak mengerti maka mereka bertanya. Banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa para sahabat itu bertanya ketika tidak tahu. Maka tidaklah mungkin luput dari mereka permasalahan agama ini. Dan tidak mungkin kita lebih alim daripada mereka tentang agama ini. Karena mereka mentalaki agama ini langsung dari Nabi SAW. Setiap permasalahan yang mereka tidak mengerti, mereka tanyakan. Sampai akhirnya Allah sempurnakan agama ini. Dan ini harus kita yakini. Kita harus meyakini bahwa para sahabat itu adalah manusia terbaik dan manusia yang paling paham akan agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Nah, di dalam hadis ini para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah berlaku juga kepadamu wahai Rasulullah, engkau tidak masuk surga hanya karena mengandalkan amal? Qala wala ana. Nabi berkata, iya, tidak juga saya. Artinya saya juga demikian, tidak masuk surga kalau hanya sekedar mengandalkan amal saja. Kecuali kata Nabi, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku rahmat dan karunia-Nya. Hadis ini jelas dan tegas bahwa yang ingin kita sampaikan bahwa rahmat dan kasih sayang Allah lah yang menyebabkan, yang mengantarkan seseorang kepada surga Allah. Saya ingin mengajak bapak-bapak semua, teman-teman, saudara-saudaraku untuk berpikir. Ada orang yang hidup 50 tahun umurnya.
dari semenjak kita hitung dia dibebani syariat sejak dia balik. Katakanlah balik di umur 15 tahun. Berarti 35 tahun dia sudah mukallaf. Dibebani syariat. Dosa tanggung sendiri dan dibebani syariat-syariat yang lain, salat, puasa dan lain-lain. Kalau dia tidak pernah melakukan kebaikan sekalipun selama 35 tahun lamanya, maka jika ingin menghapuskan dosa 35 tahun itu, apa yang harus dia lakukan? Butuh nggak dia harus berbuat baik 35 tahun pula? Jawabannya? Jawabannya ngapain nih? Harus ngapain? Tobat cukup. Tobat itu butuh waktu lama nggak? Enggak. Cukup ikhlaskan niat, bermunajat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, cukup 5 menit atau 10 menit selesai. 35 tahun terhapus dosa. Nabi SAW menyebutkan at-taubatu tajlibu ma qablaha. Taubat itu menghapuskan yang sebelumnya. Orang yang bertaubat akan dibuka lembaran baru, seperti bayi yang baru lahir kembali. Coba lihat. Kalau seandainya orang yang ingin menghapuskan dosa 35 tahun itu menurut hitungan-hitungan matematika kita harus juga berbuat baik selama 35 tahun, apa yang terjadi? Maka ini sangat menyulitkan kita. Tapi lihat lagi-lagi rahmat dan kasih sayang Allah untuk hamba-hambanya. Tanpa terkecuali yang ingin datang kepada Allah, Allah sambut dengan baik. Siapapun dia. Maka cukup baginya bermunajat sejenak, mengakui semua kesalahan dan dosanya, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Nah, ini adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah, saya ingin ingatkan kita semuanya, saya dan teman-teman yang hadir. Tidak ada hak untuk kita, tidak ada hak bagi kita untuk mengatakan teman-teman kita atau saudara kita, tetangga kita atau orang yang kita kenal yang jatuh ke dalam dosa besar, kita katakan dia calon penghuni neraka, atau kita vonis dia sampai mati akan terus berada di dalam dosa, atau kita cemooh dan kita ejek dia sebagai orang yang jelek, orang apa saja bentuk hinaannya, maka kita nggak punya hak. Dalam sebuah athar disebutkan, man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Artinya, siapa yang menghina, mencaci, mengejek saudaranya karena sebuah dosa, maka dia tidak akan mati sampai dia melakukan dosa yang sama. Maka ini saya ingatkan pada saya dan pada semuanya. Siapapun di antara kaum muslimin yang jatuh dalam sebuah dosa, maka kewajiban kita adalah mengingatkan dan menasihatinya. Tidak malah menjerumuskannya lebih dalam lagi dalam sebuah dosa tersebut dengan memvonisnya, dengan mengejeknya, menghinanya dan lain-lain. Sikap kita Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah mengajaknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Bukan malah menjauhinya, bukan malah mengkucilkannya sehingga dia pun akhirnya merasa terpojokkan, kemudian sulit untuk bangkit dari kesalahan-kesalahan tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti hadis ini adalah hadis qudsi. Ya bani Adam, wahai anak Adam. Yang dipanggil anak Adam. Lau balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosamu banyak
saking banyaknya menjulang sampai tinggi ke langit. Saking banyaknya menjulang tinggi ke langit. Kemudian engkau minta ampun kepadaku, kata Allah. Maka apa kata Allah? Ghafartu laka wala ubali. Aku akan ampunkan engkau dan aku enggak peduli dengan dosa-dosamu. Kalau Allah saja enggak peduli dengan dosa orang yang meminta ampun kepadanya, lantas buat apa kita berburuk sangka kepada teman kita, saudara kita, hanya karena dia jatuh kepada sebuah dosa? Bisa jadi dia sudah mengangkat tangannya meminta ampun kepada Allah dan Allah ampunkan dosa tersebut. Sementara kita masih menyibukkan diri kita dengan menggibahnya, masih menyibukkan diri kita dengan mengucilkannya, dengan menjelekkan dan menghinanya dan lain sebagainya. Buat apa? Sementara Allah Subhanahu wa taala telah ampunkan dosanya karena dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini saya mengajak kepada semua kita untuk bersikap dengan sikap yang baik terkait menyikapi pelaku dosa besar. Bukan berarti kita meremehkan dosa besar. Tidak. Bukan berarti kita menganggap dosa besar itu kecil, tidak. Tapi ketika kita menemukan teman kita, saudara kita terjatuh ke dalam sebuah dosa, maka disinilah seharusnya kita bersikap dengan sikap yang baik dan benar menyikapi bagaimana pelaku dosa besar. Baik, para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini sedikit tentang bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas untuk para hambanya tanpa terkecuali dan tidak dibatasi. Tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berhak pula kita untuk membatasinya. Rahmat dan kasih sayang Allah berhak didapatkan oleh siapa saja yang mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk pada poin yang kedua supaya tidak habis waktu. Poin kedua, dosa besar dan pelaku dosa besar menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah. Definisi dosa besar didefinisikan oleh para ulama adalah setiap dosa yang memiliki hudud di dunia, hukum had. Kalau mencuri potong tangan, berzina dicambuk atau dirajam, ini disebut dengan hukum hudud. Kemudian di akhirat mendapatkan ancaman laknat dan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar. Ya. Sekali lagi saya ulangi, definisi dosa besar itu adalah dosa yang dilakukan ada hududnya di dunia dan di akhirat mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa laknat dan murka. Contohnya banyak. Termasuk hadis al-mubiqat, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 perkara yang membinasakan, itu semuanya dosa besar. Dan dosa besar lainnya. Baik, apa sikap Ahlus Sunnati wal Jamaah terhadap pelaku dosa besar? Di dunia, Ahlus Sunnati wal Jamaah mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu mu'minun bi imanihi wa fasiqun bi kabiratihi. Ini saya mau semuanya fokus karena masalah akidah penting sekali, harus kita pahami dengan baik. Ahlus Sunnah berkata bahwa pelaku dosa besar di dunia mu'minun bi imanihi wa fasiqun bi kabiratihi. Mukmin dengan keimanannya yang ada dalam hatinya dan dia fasik karena melakukan dosa besar. Mukmin dengan keimanannya yang masih ada dan dia fasik karena melakukan dosa besar. Ini di dunia. Dan tidak dikafirkan, la yukaffar, tidak divonis kafir selama dia tidak menghalalkan dosa besar tersebut. Ini hukum di dunia.
selama dia tidak menghalalkan dosa besar itu. Dalilnya hadis, banyak sekali hadis. Saya sebutkan beberapa hadis saja. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dzalik illa dakhala al-jannah." Qultu wa in zana wa in saraq ya Rasulullah? Qala na'am, wa in zana wa in saraq. Qultu wa in zana wa in saraq? Qala wa in zana wa in saraq. Qultu wa in zana wa in saraq? Qala wa in zana wa in saraq walau raghima anfu Abi Dzar. Artinya, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba mengatakan la ilaha illallah kemudian dia meninggal di atas ucapan tersebut kecuali dia masuk surga. Kecuali dia masuk surga. Aku pun bertanya, aku di sini adalah Abu Dzar Al-Ghifari yang meriwayatkan hadis ini. Aku bertanya, apakah walaupun dia berzina dan mencuri wahai Rasulullah? Qala wa in zana wa in saraq. Iya, walaupun dia berzina dan mencuri. Abu Dzar enggak puas, nanya lagi. Walaupun dia berzina dan mencuri, kata Nabi, walaupun dia berzina dan mencuri. Enggak puas lagi, tanya lagi. Walaupun dia berzina dan mencuri, walaupun dia berzina dan mencuri, walaupun Abu Dzar enggak puas dengan jawaban ini. Walaupun Abu Dzarrin Al-Ghifari enggak puas dengan jawaban ini, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang dijadikan dalil oleh ahli sunnah wal jamaah. Kemudian mereka berkata bahwa pelaku dosa besar la yukaffar, tidak dikafirkan. Karena orang kafir tidak akan masuk surga. Sementara dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seorang hamba berkata la ilaha illallah kemudian mati di atas kalimat tersebut kecuali dia masuk surga. Walaupun berzina dan walaupun mencuri. Berzina dan mencuri adalah dosa besar, disepakati oleh para ulama. Kalau seandainya dikafirkan, maka tidak akan masuk surga. Maka jelaslah menurut akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwa pelaku dosa besar tidaklah dikafirkan di dunia. Ini di dunia. Kemudian di akhirat, bagaimana pelaku dosa besar nanti di akhirat? Menurut keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka adalah tahta masyiatillah. Artinya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lah. Kalau Allah mau, maka Allah azab terlebih dahulu di neraka, kemudian keluarkan masuk surga. Dan kalau Allah mau, Allah ampunkan langsung dosa-dosa tersebut, langsung masuk surga. Ini keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya. Sekali lagi, ini keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah terhadap pelaku dosa besar nanti di akhirat. Mereka berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah masukkan dulu ke dalam neraka sampai habis dosanya, kemudian dikeluarkan, masuk kemudian ke dalam surga. Tapi kalau Allah mau, Allah ampunkan dosa-dosanya karena kebaikannya, maka Allah akan masukkan langsung ke dalam surga. Mana dalilnya? Hadits al-bitaqah. Hadits al-bitaqah. Seorang yang dipanggil menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang melakukan dosa-dosa. Catatan dosanya 99 lembar. Satu lembar, kata Nabi, panjangnya maddul basar, sepanjang mata memandang. Bayangkan satu lembar sepanjang mata memandang, panjangnya semuanya catatan dosa, dan catatan dosa itu sebanyak 99 lembar. Kira-kira tersisa dosa yang nggak dicatatkan? Ada nggak dosa yang nggak dilakukan lagi? Nggak ada lagi. Semua dosa dilakukan di dunia. 99 catatan dosa tersebut ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Atunkiru hadza kullahu?"
apakah engkau mengingkari catatan dosa ini semuanya? Qala la, tidak. Dia berkata, saya enggak ingkari, karena memang dia melakukan itu. Kemudian Allah tanyakan lagi, hal laka min hasanah, apakah kau punya kebaikan? Qala la, dia berkata enggak. Saking banyaknya dosanya dia lupa ada kebaikan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, innaka lan tuzlamal yauma, hari ini engkau enggak akan dizalimi. Dalam lafaz lain, la zulma 'alaikal yaum, tidak ada kezaliman atasmu hari ini. Maka dipanggillah malaikat, dibawakanlah satu catatan kebaikan. Diperlihatkanlah kepadanya, ternyata catatan kebaikan itu adalah kalimat la ilaha illallah yang dia pernah ucapkan di dunia dengan ikhlas. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menimbangnya. Nabi SAW mengatakan, setelah ditimbang terlihatlah bahwa catatan kebaikan yang satu lembar tersebut lebih berat daripada catatan dosa yang 99 lembar tadi. Maka hadithul bitaqah ini, ketika para ulama membawakannya, mereka berkata, ini adalah fadlu la ilaha illallah, keutamaan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang agung, kalimat tauhid yang apabila diucapkan oleh seorang hamba ikhlas karena Allah, maka akan memberikan kebaikan untuk dia. Di hadis bitaqah ini jelas bisa menghapuskan dosa yang 99 tadi, semua catatan keburukan dihapuskan karena la ilaha illallah yang satu saja. Ini adalah dalil ahlu sunnati wal jamaah mengatakan bahwa pelaku dosa besar di akhirat berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis-hadis yang lain bahwa pelaku dosa besar itu masuk neraka, tapi dia tidak kekal sampai akhirnya habis dosa, barulah Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Sebagaimana hadis yang menerangkan seorang yang paling akhir masuk surga setelah dicuci di Nahrul Haya, sungai kehidupan, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini adalah pelaku dosa besar yang akhirnya dikeluarkan dari neraka. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, inilah sikap ahlu sunnati wal jamaah terkait pelaku dosa besar. Ya, jadi saya ulangi, di dunia mereka mukmin bi imanihi wa fasiqun bi kabiratihi, sedangkan di akhirat mereka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk poin yang ketiga. Ini inti daripada kajian. Poin yang ketiga adalah firqah-firqah yang melenceng dalam menyikapi pelaku dosa besar. Yang pertama adalah Khawarij. Yang pertama apa? Khawarij. Apa keyakinan mereka terhadap pelaku dosa besar? Di dunia mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar kafirun murtaddun anil Islam. Orang Khawarij bilang pelaku dosa besar itu kafir, murtad, keluar dari Islam. Di dunia. Di akhirat khalidun mukhalladun finnar, kekal abadi selamanya di dalam neraka. Ini adalah akidah yang batil, akidah yang keliru, akidah yang bobrok dan sangat berbahaya. Karena di masa kita ini ya, semakin marak pemahaman ini karena mudah didapat melalui media-media sosial. Targetnya adalah pemuda dan pemudi yang memiliki semangat, ya, memiliki semangat tapi tidak terpimpin, semangat tanpa ilmu. Ini targetnya. Kami ingin mengingatkan kepada pemuda dan pemudi, kepada orang tua juga, supaya mengingatkan anak-anak mereka supaya tidak terkena virus Khawarij, karena berbahaya. Akhirnya ketika mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar itu kafir, maka akan halal darah dan hartanya. Maka lihat, ada sebagian kaum muslimin yang mudah menumpahkan darah kaum muslimin selain mereka. Di antara mereka, jangankan kaum muslimin yang tidak ada hubungan darah dengan mereka, yang ada hubungan darah dengan mereka, selagi tidak masuk ke dalam kelompok mereka, mereka kafirkan. Ayahnya mereka kafirkan, ayahnya dia kafirkan, ibunya dia kafirkan,
Bahkan ada di antara mereka yang sengaja membunuh ayahnya karena dianggap kafir. Bahkan ada yang sengaja di antara mereka mengambil harta orang tuanya karena dianggap kafir, halal hartanya. Pemahaman yang sangat berbahaya sekali. Ya. Pemahaman ini mulai dibawa ke kampus-kampus, ya, karena memang isinya adalah pemuda dan pemudi yang memiliki semangat-semangat, ya, tapi tidak memiliki ilmu, sehingga mereka dicekoki dengan virus ini, dengan syubhat ini, akhirnya mudah bagi mereka untuk mengatakan wahai kafir. Ya, mudah bagi mereka untuk mengatakan wahai kafir, wahai murtad, dan lain-lain ucapan yang senada. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara ciri-ciri mereka adalah kalau di Indonesia yang meledakkan bom dengan sengaja untuk membunuh manusia tanpa pilih, yang penting bukan dari golongan mereka karena mereka anggap semuanya kafir. Ciri-ciri mereka di Indonesia meneror, melakukan aksi teror di mana-mana, ya. Ini di antara ciri-ciri mereka. Maka kita jauhkan anak kita, keluarga kita, masyarakat kita dari pemikiran orang-orang khawarij. Mereka disebut oleh Nabi sebagai kilabun nar, sebagai anjing-anjingnya api neraka. Kemudian yang kedua disebut dengan firqah al-Mu'tazilah. Firqatul Mu'tazilah memiliki keyakinan terkait pelaku dosa besar, bahwa pelaku dosa besar fi manzilatin bainal manzilatain, berada di satu kedudukan antara dua kedudukan. Jadi pelaku dosa besar itu dua kedudukan, maksudnya kedudukan iman dan kedudukan kufur. Mukmin, kufur. Pelaku dosa besar menurut Mu'tazilah berada di tengah-tengah. Fi manzilatin bainal manzilatain, di tengah-tengah kedudukan yang dua ini. Artinya mereka katakan pelaku dosa besar tidak mukmin, tidak pula kafir. Kalau ditanya lantas apa, mereka katakan di tengah-tengah. Ya, berada di tengah-tengah. Maka ini keliru. Ini batil. Karena manusia itu kalau tidak mukmin maka kafir. Kalau dia tidak kafir maka mukmin. Enggak ada yang selain mereka. Ya, enggak ada selain keduanya. Maka mukmin bagi mereka surga, kafir bagi mereka neraka. Jadi ini keyakinan yang keliru dan juga keyakinan yang bingung. Ya, lebih gentleman lagi khawarij. Ya, mereka katakan di dunia kafir, udah di neraka. Kalau kafir masuk neraka. Kalau Mu'tazilah enggak kafir, enggak mukmin, tapi ujung-ujungnya di akhirat mereka sama dengan khawarij. Apa kata mereka? Pelaku dosa besar di akhirat nanti masuk neraka abadi. Khalidun mukhalladun finnar, kekal abadi. Nah, ini lebih membingungkan. Enggak kafir, enggak mukmin, tapi masuk neraka kekal abadi. Ya, lebih gentleman khawarij. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir masuk neraka abadi. Mu'tazilah bingung. Ya, enggak kafir, enggak juga mukmin, tapi di tengah-tengah. Tapi nanti di akhirat khalidun mukhalladun finnar, kekal abadi di dalam api neraka. Kemudian firqah yang kedua Murji'ah. Firqatul Murji'ah. Murji'ah meyakini bahwa pelaku dosa besar kamilul iman. Pelaku dosa besar adalah mukmin yang sempurna imannya. Ya, ini keliru. Mukmin yang sempurna imannya. Karena kata mereka tidak akan memudaratkan iman perbuatan maksiat. Ya. Jadi kalau orang melakukan maksiat sebanyak apapun, tetap dia mukminun kamilul iman. Mukmin sempurna imannya. Karena iman itu ada di hati saja. Tidak diaplikasikan melalui amal. Ini menurut Murji'ah. Maka Murji'ah berkata, amal itu enggak bagian daripada iman. Iman itu hanya sebatas tasdik saja, keyakinan dalam hati saja. Amal tidak masuk bagian daripada iman. Maka orang yang tidak beramal sekalipun, jika dia hanya tasdik percaya, dia mukminun kamilul iman, mukmin yang sempurna keimanannya. Maka menurut mereka imannya Abu Bakar dengan iman manusia yang paling fajir sama. Karena iman la yatajazza,
Kata mereka iman itu nggak terbagi-bagi lagi. Ya, iman. Iman Abu Bakar, iman Umar, iman Uthman, iman Ali sama dengan iman pelaku zina, iman yang suka mencuri sama. Dan ini akidah yang bobrok sekali. Enggak kalah bobroknya dengan kedua temannya. Ini juga harus dijauhkan saudara-saudara kita, anak kita, tetangga kita, masyarakat kita dari pemikiran yang seperti ini. Karena dia akan merusak, ya, akan merusak. Nah, baik, ini 3 firqah yang menyeleweng dalam menyikapi pelaku dosa besar. Sedangkan ahlu sunnah adalah ahlul wasat, ya, orang-orang yang pertengahan. Tidak ghulu, tidak juga teledor. Mereka ada di tengah. Mereka katakan apa? Pelaku dosa besar mu'min bi imanihi, fasiqun bi kabiratihi. Mukmin dengan keimanannya yang masih ada. Saya ingin tanya, orang yang mencuri, yang melakukan dosa besar apapun bentuknya, masih ada nggak keimanannya kepada Allah? Masih ada. Masih tersisa keimanannya. Ada orang yang mencuri tapi setelah itu sholat. Maka Ahlussunnah mengatakan apa? Orang yang melakukan dosa besar mukmin bi imani, mukmin dengan imannya yang ada, yang tersisa dalam hatinya, tapi dia juga divonis sebagai orang yang fasik karena melakukan dosa besar. Nah, jadi pertengahan, enggak ghulu, berlebihan, tidak juga teledor seperti orang-orang murji'ah terlalu teledor. Jadi siapapun yang melakukan dosa besar tetap mukmin sempurna imannya. Ahlus sunnah tidak, mukmin tapi dia fasik karena melakukan dosa besar. Dituntut untuknya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini singkat tausiah pada malam hari ini. Ya, semoga bisa dipahami, bisa kita ambil pelajaran dari apa yang telah saya sampaikan. Sisa waktu kita munaqasyah tanya jawab. Nah, yang ingin bertanya, bapak-bapak atau teman-teman semua atau adik-adik pemuda, silakan bertanya. Yang bisa saya jawab, yang tidak bisa nanti dijawab oleh asatidzah yang lain. Silakan Pak. Bismillah. Tapi sekarang fenomena yang berkembang bukan takfir, tapi tahzir ini masuk aman itu. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahadahuma." Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka kalimat ini akan kembali kepada salah seorang di antara mereka. Kalau yang dikatakan kafir itu betul kafir, maka alhamdulillah. Cukup. Tapi kalau tidak, maka kembali kepada yang ngomong. Subhanallah, bahaya. Para ulama mengkiaskan ini kepada hal yang lain. Siapa saja yang mengatakan wahai mubtadi' kepada saudaranya, dan ucapan itu akan kembali kepada salah satu di antara mereka berdua. Kalau yang dikatakan mubtadi' itu benar mubtadi', pelaku bid'ah, maka alhamdulillah, cukup. Tapi kalau tidak, maka itu akan kembali kepada yang mengucapkan. Konsekuensinya ngeri. Maka saya nasihatkan kepada diri saya, kepada teman-teman, pada bapak-bapak yang hadir, cukupkanlah dengan ilmu, cukupkanlah dengan belajar, karena dengan ilmu insya Allah akan dibedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jangan disibukkan dengan masalah-masalah yang akhirnya membuat kita futur maksudnya nggak semangat lagi, akhirnya mengatakan sama aja orang ini, di sana begitu, di sini begitu, akhirnya malas menuntut. Maka kalau boleh saya menasihati ya, karena memang lebih tua bapak-bapak ini, cukupkanlah diri kita dengan ilmu dan belajar Al-Quran yang belum bisa dibaca dengan baik, belajar, perbaiki bacaan Al-Quran, belajar akidah, belajar masalah fikih. Intinya sibukkan diri dengan belajar. Tahdzir itu diambil kata tahdzir, asal katanya hadzara yuhadziru, yang artinya mengingatkan. Mentahdzir berarti mengingatkan.
tahdzir adalah kaidah min qawaidid din. Dia bagian dari kaidah agama kita, syariat. Tapi dia punya dhawabit, punya ketentuan-ketentuan yang harus dipahami. Sehingga tidak menjadi tahdzir yang terkesan serampangan. Siapa yang harus mentahdzir? Kepada siapa tahdzir itu berlaku? Ini dikaji oleh para ulama. Bukan sementang tidak sesuai dengan selera kita, kemudian kita katakan teman kita enggak sependapat dengan kita, kemudian ditahdzir. Tidak, jemaah. Barakallahu fikum. Waktu ya? Baik. Sudah waktu. Nasallallahu lana wa lakum taufiq.